Oke guys, ini hari terakhir kita. Ini siap-siap mau bongkar-bongkar barang dulu. Mau bongkar tenda. Terus itu kita mau packing, terus kita mau pulang lagi ke Jakarta lewat Marina lagi, lewat Ancol. Jangan ditiru, hanya untuk orang-orang yang terlatih, tidak untuk dicoba di rumah. Balik guys, balik kampung. Oke guys, hari ini hari terakhir sambil nunggu perahu. Kita ketemu teman nih, Bang Lane. Ya. Dari Pelopor di mana nih ya? Yap, dan brojol di sini. Brojol di sini. Orang tua asli sini. Sebetulnya dia pendatang, tapi dari kecil memang. Bentar. Tapi saya tanya semua rata-rata dari pendatang lah ya. Waktu ini berarti pulau ini kosong. Ya kalau saya bertanya mama saya, orang tua saya dulu juga dia nggak tahu siapa yang ada awal Pertama kalinya. Dan itu jadi misteri buat orang pulau. Kemudian pertanyaannya, mereka waktu datang ke sini itu apa mata pencaharian mereka sampai mereka bisa memutuskan di sini? Apa ya? Nelayan. Ya, saya dengar dari beberapa sumber, pertama dulu rumput laut. Nah, Rumput laut. itu sebelum generasi rumput laut itu nelayan dulu. Oh gitu. Nelayan dulu, tapi kita seiring waktu berjalan lahirlah rumput laut. Itu juga inisiatif dari penduduk. Dari ya kita dibantu masyarakat, ya? Inisiatif penduduk, dibantu sama LIPI. Oh. LIPI itu Lembaga Ya. Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kabarnya yang mereka punya tempat sini ya? ada dong, ada gedungnya juga, ada kantornya juga. Terus tiba-tiba tahun 2000-an Ya. rumput laut kita habis. Habis itu kenapa? Saya tanya sama orang LIPI-nya karena kadar lautnya itu udah nggak kayak dulu. Oh, maksudnya kadar air, ekosistem dan segala macamnya tidak udah tercemar. Betul. Tercemar. Betul banget. Dan itu saya cari tahu. Kenapa saya ngomong, karena saya cari tahu. Ya karena memang satu ya, apalagi zaman bercanggih, mungkin global warming juga mempengaruhi. Jadi alam ya, sehingga rumput laut udah nggak berhasil. Dan tiba-tiba kita ada wisata kan, Ya. bergantilah ke wisata, dari rumput laut wisata, pelan-pelan kita belajar sampai sekarang terjadi wisata. Kenapa disebut Pulau Pari? Nama pulau ini. Ada dua sih Bang, ada dua pilihan kalau menurut saya. Versi cerita ya. Versi cerita. Secara map Bang, Pulau Pari katanya itu kayak ikan pari. Ya sih, betul sih. Itu juga saya lihat dari Google Map, tampilan geografisnya memang Iya. bentuknya itu seperti Pulau Pari. Tapi Itu ada, satu. tapi ada lagi Bang, satu lagi nih. Lagi apa tuh? Satu lagi, dulu waktu zaman sebelum rumput laut, sebelum adanya wisata, ada nelayan. Nelayan dia singgah ke Pulau Pari dan pasang jaring. Iya. Pasang jaring dan dapatlah ikan pari. Ikan pari itu
dibawa ke Pulau Pari, padahal dia itu nelayan pendatang dari pulau seberang. Akhirnya tuh ikan pari dibagiin sama warga Pulau Pari. Karena saking gedenya ikan pari itu, dia bawa lagi sebelahnya, dibagi dua tuh, buat orang Pulau Pari sebelah, buat orang dia kampungnya pulau seberangnya sebelah, dibawalah gitu. Makanya banyak pertanyaan, apakah ikan pari itu, ikan parinya gede banget sehingga kebagian penduduk Pulau Pari? Bener gak bang? Iya, pertanyaannya di sana tuh. Nah, tapi saya kembali lagi, saya nanya mama saya nih, Mak, Sebesar apa tuh ikan? iya, dia bilang nggak tahu dah pokoknya, Tapi kebagian semua aja kebagian ceritanya. semua, Itu cuma pokoknya separuh Pulau lagi Pari ya. separuh lagi dibagi dua. Selesai, bawa pulang ke bagian sana, pulau seberang tersebut. Cuman yang jadi pertanyaan, saya nanya, Mak, saat itu penduduknya berapa kakak? Nah, sama juga saya ya. kan garuk kepala tuh. Iya. Jangan-jangan 2 kakak 3 kakak, wajar dong. Ikan pari Segitu segede. aja udah cukup ya? Udah cukup. Iya, itu cerita sebagian dari Pulau Pari, seperti itu. Jadi beginilah ya, kita ambil benang merahnya. Kalau secara ilmu pengetahuan kemungkinan penamaannya itu dari bentuk geografis, teman-teman. Tapi kalau secara dongeng lah, kalau kita bilang legenda lah ya, legenda itu dinamain gara-gara ada satu nelayan dapat Pulau Pari dibagi ke penduduk Pulau Pari cuman sebelah. Nah dari situ mungkin penduduk menamai dia Pulau Pari. Pulau Pari, mungkin besar kali dapatnya. Ya mungkin bang, cuman kan saya nanya sama Ya, mama cuman- saya. Cuman data dari dulu yang saya bicara-bicara sama orang-orang di Pulau Pari ini memang tidak banyak. Rumah juga ngacok-ngacok satu-satu. Betul banget. Kan Gitu masih ya. siap. Jadi sekarang pencarian di sini lebih ke wisata. Alhamdulillah bang. Apa ya? Dulu kita dari nelayan toh, tiba-tiba rumput laut dan beralih ke wisata. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya, mudah-mudahan yang pasti yang terbaik lah. Tapi selama ini kita masih ngikutin wisata. Banyak itu rugiin, Banyak yang dirugiin. banyak banget. Contohnya ya kita sebagai pengelola wisata, ada yang booking homestay tiba-tiba ya crash schedule atau cancel, kita kan Itu bingung. faktornya kenapa? Karena memang ya mereka datang ke Pulau Seribu buat wisata ke Pulau Seribu, Pulau Pari, dan umumnya buat Pulau Pramuka, Harapan itu memang harus bawa tes swab, dan itu wajib untuk sementara ini. Mudah-mudahan sih nggak berkelanjutan lah. Tapi banyak juga yang nggak bawa terus harus pulang. Harus, dan itu sedih juga karena mereka ya kebelet wisata tiba-tiba udah nyampe Pari, Pulau Pari disuruh balik. Tapi pas saya kesini sih sebetulnya pengecek ya nggak terlalu sulit sih bagi teman-teman yang mau wisata kesini. Yang penting rapid test, kemudian di sini nanti diperiksa, tunjukin hasilnya, udah bisa masuk sebetulnya. Yang penting ikutin protokol, rasa saya sih oke sih. Kalau mau datang sebetulnya datang aja, kan ada beberapa titik datangnya ya, Ya. dari Marina Betul. Ancol, kemudian Kali Adam, Kali Adem. kalau yang lewat Tangerang Tanjung bisa Kait itu ya? Tanjung Kait atau Rawasaban. Oh, Ya. di sini sih puskesmas segala macam sudah komplit ya. Udah, Fasilitas sosial semua alhamdulillah udah bang, ada ya. ready semua. Cuman nggak ada perkebunan aja, sayur gitu-gitu masih diimpor dari Tangerang ya. Kedengarannya memang- begitu. iya, ya? dari dulu kayak gitu dah. Pokoknya kapal-kapal kita memang disiapin buat apa ya? Kapal khususnya Tangerang lah. Tangerang kalau mau wisata lewat Tangerang, Rawasaban khususnya. Ya. Tapi jangan kaget kalau gabung sama sayuran. Memang begitu ya. Tapi Ya. katanya sih utamanya kapal itu memang untuk bawa sembako dan segala macamnya itu kesini ya. Memang dikhususkan kapal itu bawa sembako. Oh, jadi perahu besar itu memang dikhususkan untuk bawa itu. Karena kalau memang kebutuhan kan nggak selalu bawa sembako penuh terus ya. Ya, Jadi mereka masukkan penumpang. bisa betul banget. Tapi memang biaya lebih murah dari daerah sana. Karena lebih dekat juga. Memang lebih dekat. Lebih dekat. Secara geografis kita lebih dekat. Tapi ya jangan kaget bang kalau ketika Rawasaban datang gabung sama sembako sama Oh, sayur. memang begitulah adanya. Memang gitu. Memang begitu ya. Iya. Saya senangnya di sini
pengelolaan sampah ada. Ada. Saya lihat ada perahu sampah ya. Betul. Kalau di daratan itu pakai mobil sampah, kalau di sini di kepulauan pakai perahu sampah, kapal sampah. Kapal sampah. Keren tuh guys. Dan sampah di Pulau Pari nih bang, sampah di Pulau Pari dari Jakarta sampahnya. Iya. Terus mereka datengin kapal dari Jakarta, kapal sampah, dibawa lagi ke Jakarta. Oh gitu ya. Gitu. Bagus tapi Ya. dari mana asalnya sampah gitu ya. Ya. Tapi kalau sampah wisatawan sendiri pasti dipisah juga semua itu. Ya saya berharapnya sama wisatawannya Jaga harus kebersihan ya. kebersihan dong harusnya dan Iya, wajib lah iya. kalau menurut saya. Jadi tetap bagus gitu ya. Siap. Tapi itu kayak botol-botol plastik segala macam itu dipisah nggak sama Itu mereka? ada daur ulang di sini bang. Ada. Ada. Makanya Bagus, ya? ya makanya itu di sana ada apa ya kayak pabrik buat Pengolahan sampah gitu? Pengolahan sampah gitu. Jadi sampah organik doang yang memang bisa habis itu yang dibawa ke Betul, Jakarta. memang dipilah-pilih. Mereka sebelum menuntaskan buat bawa ke Jakarta lagi dipilah-pilih. Di sini kalau bisa sampah ini bisa diselesaikan untuk di pulau, mereka nggak usah dibawa. Jadi Saya lihat sampah tiap pagi ya di tempat wisata tuh ada yang nyapu, ngumpulin gitu ya. Betul. Memang begitu ya. Ya, memang kayak gitu. Itu swadaya masyarakat semua. Enggak, kalau untuk kebersihan dari Pemda kita udah siapin. Udah dapet. Udah dapet. Tapi kembali lagi ke yang pemilik homestay untuk selalu siap bersilah, dan si pengguna homestay khususnya nih wisatawan ya harus siap, nggak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kalau nanti ada tamu dari Jakarta atau segala macam boleh hubungin Bang Lanek. Siap. Thank you. Happy ya. Ya abang happy nggak nih? Happy banget. Ya kan? Iya, terima kasih banyak nih Bang Lanek Sama-sama, ya. sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol nih. Siap. Thank you bang. Banyak informasi yang dapat saya di sini. Bagus. Sukses terus buat Thank you bang. Semua sukses travelnya. lah. Harus sukses Ya. semua. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you bang. Oke, terima kasih guys. Diam. Diam. Taruh di sini. Mas. Ya, diam. Bang, thank you ya. Oke guys, kita udah di kapal mau pulang. Udah selesai trip kita hari ini. Kondisi di kapal penuh nih. Makasih ya Kembu. Makasih ya bro. Oke om. Makasih ya. Makasih ya. Gua sorot dapat satu muka lo. Dunia masih pahit atau udah manis? Udah manis tadi kan udah minum es krim. Makan es krim. Bagus. Kasih ya. Capek. Kasihan anaknya tidur gitu. Anjani terima kasih ya. Iya om. Makasih ya. Istrinya Isa. Iya. Makasih ya, Bos. Sampai jumpa lagi, Bos. Oke guys, terima kasih. Kita udah sampai di Marina Ancol, mau pulang ke rumah masing-masing. Udah selesai tripnya. Ingat belajar, nggak cuma pusat sekolahan aja. Nah, bermain dan berpetualang juga dapat menambah pengetahuan. Oleh sebab itu bermainlah dengan serius. Terima kasih, sampai jumpa di channel saya